Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan mengenai materi auditing, yaitu Management Letter dan Client Representation Letter, yang beranggotakan saya Amelia Fitramawati, Karnela Apriliani, dan Amalia Kusnul Khotimah. Pengertian Management Letter. Management Letter adalah surat yang dibuat oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan tentang kelemahan dari pengendalian intern, baik material atau immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan oleh KAP. Berikut cara membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internnya. Kemudian yang kedua, manajemen letter harus memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar-komentar dan saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan basis bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, komentar dan saran bisa diurutkan sesuai dengan pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Yang keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik KAP. Yang ketujuh, manajemen letter mengucapkan terima kasih kepada manajer dan seluruh staf atas bantuan dan kerjasamanya. Manfaat manajemen letter. Yang pertama, untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen letter bagi KAP. Yang pertama, menjadikan nama perusahaan KAP bertambah baik. Karena apa? Karena di samping melakukan pemeriksaan, KAP juga memberikan manajemen letter yang berguna bagi perusahaan. Kemudian, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk menggunakan KAP tersebut. Kemudian, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien perusahaan yang akan dijadikan vendor dalam pemeriksaan KAP. Manfaat manajemen letter bagi staf atau tim pemeriksa. Yang pertama, jika jumlah klien KAP bertambah, tentunya tingkat kesejahteraan pegawai dapat ditingkatkan. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai pengendalian internal di berbagai jenis perusahaan. Kemudian memberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik, yaitu tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Untuk menghasilkan manajemen letter yang baik, perlu kerjasama dari seluruh anggota tim audit. Anggota tim audit dalam membuat manajemen letter dibagi menjadi 4, yaitu 1 asisten auditor atau junior staff, 2 senior auditor atau pimpinan tim audit, 3 auditor supervisor atau manajer, dan yang terakhir yaitu auditor partner. Client Representation Letter. Menurut SA 580, representasi tertulis adalah suatu pernyataan tertulis yang
diberikan kepada auditor untuk mendukung bukti audit lainnya. Representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk laporan keuangan, asensi yang terdapat di dalamnya, atau buku dan catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Karena representasi tertulis merupakan bukti yang diperlukan, maka opini auditor tidak dapat diberikan tanggal sebelum tanggal representasi tertulis. Tanggal dalam representasi tertulis harus diberikan sedekat mungkin dengan tetapi tidak selalu tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya. Isi dari Client Representation Letter, surat pernyataan langganan representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut. 1. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, yaitu laporan posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas, dan arus kas, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. 5. Informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Yang kedelapan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktek pelaporan keuangan. Yang kesembilan, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas. Yang kesepuluh, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas. Yang kesebelas, pengungkapan saldo, kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan setara kas. Yang ke-11, pengurangan kelebihan. 12, rugi dari komitmen penjualan. 13, hak atas aset, hak gadai atau aset dan aset yang dijaminkan. Yang ke-13, perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. 14, rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 15, pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ke-16, liabilitas lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Yang ke-18, tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasihat hukum klien. Dan yang terakhir, hak atas perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, bayan konversi atau persyaratan lainnya. Selanjutnya contoh Client Representation Letter. Teman-teman bisa melihatnya